Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Jelita Anggraini dengan NPM 24592001001. Saya dari kelas 4A. Di sini saya akan melakukan Syntax Review Journal yang membahas 5 jurnal terdahulu dari pengertian dan definisi pandangan paradigma. Dari ke-6 jurnal yang saya bedah, ada satu benang merah permasalahannya sangat krusial, yaitu efisiensi manajemen data. Kita melihat bagaimana proses manual pengguna fisik hingga ketergantungan pada Excel atau Word menjadi hambatan utama dalam pelaporan akademik dan akreditasi berbagai institusi. Kajian ini bertujuan membandingkan bagaimana sebagai metodologi pengembangan sistem seperti waterfall dan RAT digunakan untuk menjawab tentang digitalisasi tersebut. 1. Jurnal tentang Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian berbasis web. Penulisnya Novia Filda Fauzia. Penelitian ini mengangkat permasalahan proses penelitian dan pengabdian yang masih manual. Penyebabnya data sering tersebar dan proses verifikasi berkas menjadi lambat. Dengan metode transformasi sistem manual ke berbasis web, digitalitas proses PPM terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi data laporan dosen. Kekurangannya aspek keamanan informasi belum dibahas mendalam dan sistem belum memiliki fitur notifikasi maupun modul review internet. 2. Sistem Informasi Akademik SMP berbasis web metode RAT. Penulisnya Eka Fitriani. Penelitian Eka Fitriani berfokus pada kebutuhan sistem informasi akademik di SMK yang mampu menyampaikan data guru, siswa, dan nilai dan jadwal secara efektif menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD yang menegakkan kecepatan dan fleksibilitas. Sistem yang digunakan atau yang dibangun berhasil mengelola informasi akademik secara terintegrasi, namun keamanan data tidak dibahas dan pengujian hanya dilakukan dalam input terbatas. 3. Sistem Informasi LPPM Universitas Dinamika Bangsa. Penulisnya adalah Afrizal Nehemia Toscani. Permasalahan yang diangkat adalah penyimpanan berkas LPPM yang masih berupa file fisik tidak terintegrasi sehingga pencarian data sulit dan integritas data tidak terjamin. Dengan metode waterfall, sistem yang dikembangkan mampu mengelola data buku, HKI, publikasi, penelitian, dan PPKM. Kelemahannya adalah belum ada fitur notifikasi dan belum terintegrasi dengan sistem lain di luar LPPM. 4. Sistem Informasi Terpusat Manajemen Dokumen Penelitian yang ditulis oleh Doni Prasetyo. Tantangan data akademik yang tersebar di berbagai fakultas menjadi latar belakang penelitian ini, menyulitkan penyusun laporan dan akta akreditasi. Metode RAT dipilih untuk membangun sistem terpusat yang meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, mempermudah akses data antar fakultas, dan mendukung transformasi laporan. Kekurangannya adalah belum ada enskripsi data dan integrasi dengan sistem akademik lain. 5. Sistem Informasi Penelitian LPPM Universitas Dirgantara Marsikal Suryadharma. Penulisnya adalah Ahmad Ramadhani. Penelitian ini menekankan perlunya pengelolaan dan pengorganisasian penelitian dosen agar sesuai standar nasional dan mempercepat kinerja layanan LPPM. Menggunakan metode SDLC dengan UML Case Sequence Development Diagram. Sistem yang dihasilkan memudahkan proses pengusulan penelitian berstandar nasional dan menghasilkan laporan terinci dan struktur. Kekurangannya adalah modul pengabdian masyarakat belum tercakup dan keamanan sistem belum dibahas memadai. 6. Perancangan Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis web.
Penulisnya, saya sendiri, Helena Jelita Anggraini, Perancangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Web. Untuk perguruan tinggi ini dilatar belakangi oleh pengelolaan data LPPM yang masih manual, menggunakan Excel dan Word. Metodenya adalah UML dikombinasikan dengan black box testing untuk memastikan fungsionalitas sistem yang berjalan sesuai spesifikasi. Penelitian ini memberikan kontribusi ke rangka perancangan sistem yang dapat diadaptasikan berbagai jenis perguruan tinggi. Pandangan paradigmanya. Keenam jurnal yang dikaji berada dalam paradigma positivis dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak, software engineering. Paradigma ini memandang permasalahan efisiensi pengelolaan data sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan melalui pendekatan ilmiah dan sistematis, bukan sekedar opini, melainkan sistem yang dibangun, diuji, dan dibuktikan efektivitas secara empiris. Terdapat perbedaan paradigma pengembangan yang menarik antar jurnal. Penelitian yang menggunakan waterfall mencerminkan paradigma konservatif terstruktur, di mana kebutuhan harus dinamis tuntas sebelum membangun. Sementara penelitian dengan RAD mencerminkan paradigma adaptif kolaboratif yang melibatkan pengguna aktif selama pengembangan. Pergeser dari waterfall ke RAD mencerminkan tren penelitian yang semakin berorientasi pada kebutuhan pengguna nyata di lapangan. Secara keseluruhan, paradigma yang dominan adalah problem solving berbasis teknologi. Titik tolak selalu berangkat dari masalah konteks di lapangan. Kemudian, diceritakan solusi sistem yang tepat. Gap yang sama-sama ditemukan di hampir semua jurnal, terutama aspek keamanan data dan integrasi antar sistem, menjadi ruang penelitian yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kesimpulan besarnya adalah digitalisasi web memang menyelesaikan masalah efisiensi. Namun, tantangan berikutnya yang belum terjawab oleh penelitian ini adalah masalah keenam dan integrasi. Disitulah letak peluang pengembangan sistem yang lebih sempurna di masa mendatang.